seperti adrenalin saat kita nggak pakai SLTP, ya. Profit menghasilkan endorfin, loss menghasilkan kortisol atau rasa sakit, nah, menimbulkan edik, ya, rasa-rasa itu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi atau mengurangi dopamin jelek tersebut dengan pakai SLTP, resiko terukur, single entry, dan nggak boleh layering. Jangan pantengin chart. Nah, ini yang dopamin yang terkuat, ya. Makanya set and forget, bikin trading plan, SLTP tentukan, lalu open posisi, tinggalkan gitu, ya. Kemudian triggerlah dopamin yang lain, cari dopamin yang lain untuk menggantikan dopamin dari liatin chart ini. Nah, kita bisa dopamin detox, alih-alih mendetox. Ini saya nggak setuju, karena dopamin alami ada di dalam tubuh kita, sehingga yang kita lakukan harusnya hanyalah menyeimbangkan. Nah, saya lebih setuju dengan buku ini, Dopamine Finding Balance, menyeimbangkan, ya. In the Age of Indulgence, di tengah kebanjirannya dopamin. Judul bukunya Dopamine Nation. Nah, apa hubungannya dengan trading? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ya. Apa itu dopamin? Nah, dopamin adalah neurotransmitter yang berfungsi untuk menghubungkan antar sel atau antar kimia dalam tubuh. Nah, ini sudah saya baca lebih lanjut. Nah, lebih enak, ya, di channelnya Sikutu Buku. Nah, logonya kayak gini di YouTube. Silakan cari sendiri. Apa sih dopamin? Neurotransmitter yang mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Nah, buku ini sangat menarik, ya, teman-teman. Yang paling menarik adalah di sini dibahas mengenai asal usul penggunaan dopamin dalam sejarah. Mana ya tadi, ya? Nah, awal digunakannya dalam Perang Dunia. Nah, ini ada dopamin alkohol, ada marijuana, kokain, kemudian ada kaitannya sama hormon oksitosin, cigarettes, ya, ini tembakau. Kemudian fentanyl, ada disosiatif, dan banyak lagi, ya, ketamin, heroin, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya lebih dekat sama kita dopamin seperti gula, coklat, itu adalah dopamin. Nah, paling enak di ringkasan Sikutu Buku ini dijelaskan bahwa dopamin itu sebenarnya banyak sekali. Selain dari sisi makanan, ada juga dari sisi pengalaman, atau dalam hal lain adalah aktivitas atau apa, ya, ya, aktivitas yang kita lakukan itu menimbulkan dopamin, ya, seperti scrolling sosmed, kemudian kepuasan saat berolahraga, hasil dari olahraga itu kan menjadi lega. Nah, itu dopamin, endorfin, sama oksitosin keluar, ya. Kemudian banyak lagi, pokoknya yang menimbulkan kepuasan untuk diri kita. Nah, di sini ada juga rokok itu dopamin, terus having sex dopamin, obat dopamin, gitu, ya. Kemudian kenikmatan dan rasa sakit bekerja seperti sebuah neraca, ya. Rasa sakit, kenikmatan itu seperti sebuah timbangan, ya, neraca. Jadi ada kaitannya, gitu, ya. Nah, hubungannya dengan trading. Nah, untuk dopamin ini adalah neurotransmitter yang menghasilkan hormon endorfin, hormon senang, oksitosin, hormon senang, kortisol, hormon sakit, adrenalin, hormon yang menggebu-gebu, ya. Jadi mempengaruhi perasaan kita. Nah, di trading udah saya jelaskan kemarin, ya, terkait dengan dopamin yang menghasilkan hormon-hormon tersebut, seperti adrenalin saat kita nggak pakai SLTP,
ya. Profit menghasilkan endorfin, loss menghasilkan kortisol atau rasa sakit, nah menimbulkan edik ya, rasa-rasa itu. Nah kemudian yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi atau mengurangi dopamin jelek tersebut dengan pakai SLTP, resiko terukur, single entry, dan nggak boleh layering. Jangan pantengin chart. Nah ini yang dopamin yang terkuat ya. Makanya set and forget, bikin trading plan, SLTP tentukan, lalu open posisi, tinggalkan gitu ya. Kemudian triggerlah dopamin yang lain, cari dopamin yang lain untuk menggantikan dopamin dari liatin chart ini. Nah kita bisa dengan aktivitas, hobi, kerja, bisnis, atau olahraga. Nah lebih lanjut tentang dopamination ini, baik lagi saya lebih seneng melihat ini ringkasan dari channel si Kutu Buku. Nah di sini ada toleransi terhadap dosis dopamin yang kita dapat. Semakin lama kamu butuh dosis atau jumlah yang lebih banyak, barulah kamu bisa merasakan efeknya gitu ya. Kemudian pemicu, nah seperti tadi yang saya jelaskan, kalau trading, kalau di sini ya, rokok pemicunya adalah lingkungan. Nah kalau kita bergaul sama perokok, kemungkinan triggernya ya itu teman-teman yang kita ngerokok, pasti kita akan, misalnya kita udah mau berhenti, sebat 2 bat gitu, akhirnya ya udah keterusan. Terus untuk yang belum pernah merokok, pasti akan ketularan merokok, itu lingkungan. Terus yang kedua, kondisi kimia otak ya. Ketika kita stres, kita banyak masalah atau banyak pikiran, nah kita bisa lari ke dopamin kita yang sebelumnya pernah kita rasakan nikmat, seperti rokok, coklat. Makanya kalau cowok biasanya rokok, terus miras. Kalau cewek biasanya coklat yang manis-manis. Nah itu kan dopamin semua itu. Gitu. Nah, kalau trading dopaminnya apa? Liatin chart, pantengin chart. Nah itu dopamin. Makanya harus dialihkan dengan dopamin yang lebih baik itu. Nah ini 3 tanda yang harus diperhatikan atau trigger untuk kembali lagi menjadi pecandu, yaitu orang, tempat, dan benda. Orang bisa temen, tempat itu bisa ya kalau alkohol, bar, dan sebagainya. Kalau medsos ya HP berarti tempatnya, benda ya HP itu. Pembelajaran cue dependent learning, pengkondisian klasik Pavlov yang membuat kita jadi candu. Nah ini cara menghilangkannya ya tadi. Kemudian tips berhenti kecanduan, belajar berhenti berlari dari apapun yang kamu coba hindari, hadapi dengan percaya diri. Nah cara menghadapinya adalah tadi ya, menahan dari godaan, lalu menghilangkan trigger itu dan mengganti dengan dopamin yang lain, yang positif, seperti aktivitas tadi ya, hobi, kerja, bisnis, olahraga, nge-gym ya, dan sebagainya, badminton, atau pokoknya yang membuat kita seneng gitu ya, tapi di luar dari dopamin yang mau kita hindari. Hindari sosmed, hindari scroll terlalu berlebih, hindari rokok, hindari mantengin chart kalau dalam trading, dengan aktivitas yang tadi saya sebutkan gitu. Kita harus bisa mengikat diri dari mengikat diri kita agar biarpun kita tergoda, kita bisa melakukan apa yang kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengakses apa yang membuat kita kecanduan gitu. Nah misalkan ini di HP saya emang lagi diet sosmed, jadi saya delete semua sosmed. Nah kecuali YouTube, karena banyak informasi yang bisa diakses, saya kasih YouTube di tab. Nah kalau di iPad ini kalau mau scrolling pakai short, nah kan berat ya, males juga rebahan nge-scroll pakai iPad, pasti kan berat. Nah ini kan misalkan kita scrolling pakai iPad ini ya nggak enak ya itu. Nah itu tadi pembahasan mengenai kita
tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengakses apa yang membuat kita kecanduan, atau mengurangi lah, at least tidak merta-merta menghilangkan. Nah gitu ya teman-teman, Dopamine Nation, Finding Balance in Age of Indulgence. Nah teman-teman bisa lihat sendiri daftar isinya ini. Masturbasi machine, running from pain, the pleasure pain balance, dopamine fasting, puasa dopamin ya, time meaning broken balance, pressing of the shelf, medical honesty, prosocial shame. Nah masih banyak lagi. Nah dengan membeli buku ini teman-teman bisa coret-coret, jadi alih-alih teman cuman lihat di medsos atau lihat di channelnya Sikutu Buku untuk pembahasan, nah teman-teman bisa sambil coret-coret di sini ya, terkait dengan teman-teman punya dopamin negatif apa. Nah bisa dibuat simulasi, oh ini dopamin negatif saya, untuk menggantikan menjadi positif pakai tambahan pengalihan dopamin ini, misalkan olahraga atau aktivitas atau hobi yang lain. Kemudian teman-teman bisa membuat catatan atau rincian, nah dari progresnya teman-teman pakai habit tracker ya. Habit tracker banyak lah teman-teman bisa cari di Google atau di LinkedIn. Nah untuk mencatat progres itu akan menimbulkan satisfaction yang membuat kita bisa beralih ke dopamin yang lebih positif. Nah ini ada presynaptic neuron dopamin. Nah ini dopamin adalah reseptor neurotransmitter. Nah ini ada penjelasan saintifiknya dari prefrontal cortex, nucleus accumbens, ventral tegmental area. Dopamine reward pathways in the brain. Nah ini coklat, seks, nikotin, kokain, amfetamin, dopamin yang enggak natural ya. Coklat, sosial media, gaming, porn, shopping. Nah shopping pun adalah dopamin ya teman-teman. Nah ini adalah cara kita untuk menyeimbangkan, di sini dibahas simple pressure, pain. Nah ini matahari juga termasuk dopamin. Nah saya termasuk pengalih dopamin dengan mencari sunrise sama sunset ya, karena mengaktifkan hormon melatonin. Nah ini ada percobaan tikus tentang dopamin. Banyak lagi ya teman-teman ini simulasinya. Nah silakan teman-teman beli. Nah nanti kalau aku temukan linknya nanti aku tag di sini ya. Nah oke gitu aja teman-teman. Nanti saya akan next video akan bahas tentang buku yang lain terkait dengan trading. See you.